Sore itu udara di ruang tengah terasa begitu berat. Seolah oksigen enggan masuk ke dalam paru-paruku. Rumah kayu kami yang biasanya sepi kini mendadak ramai oleh kehadiran sosok yang sudah sangat lama tidak menginjakkan kaki di sini. Bapak datang. Aku duduk di kursi kecil dekat jendela. Kursi kayu yang permukaannya sudah kasar dan tidak rata. Dari sudut ini, aku bisa melihat segalanya. Bapak tampak jauh lebih tua. Rambut di bagian samping kepalanya sudah memutih, dan garis-garis di wajahnya menceritakan tahun-tahun yang ia habiskan jauh dari kami. Di sampingnya, Ratih berdiri dengan keanggunan yang menyakitkan mata. Selendangnya berwarna cerah, kontras dengan dinding rumah kami yang kusam. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih mirip ejekan daripada keramahan. Ibu duduk di kursi bambu seberang mereka. Tatapannya dingin, beku, dan tak ada sedikit pun binar kebahagiaan menyambut suaminya yang telah lama hilang. Meski belasan tahun Bapak hidup bersama Ratih, aku tahu status mereka masih suami istri yang sah secara hukum. Tapi di rumah ini, mereka seperti dua orang asing yang dipaksa berbagi ruang demi formalitas yang menyesakkan. Ini ada sedikit uang untuk kuliah Rina sama Wulan, kata Bapak. Suaranya datar, tanpa emosi, seolah ia sedang membayar hutang pada orang asing. Ia mengeluarkan amplop coklat yang tebal dari saku ke mejanya dan meletakkannya di atas meja kayu di tengah ruangan. Mbak Rina dan Mbak Wulan yang duduk merapat di dekat ibu langsung berseri-seri. Mata mereka berbinar menatap tumpukan uang di dalam amplop itu. "Makasih, Pak," ucap mereka hampir bersamaan. Ibu hanya menatap uang itu dengan ekspresi kaku. Ada rasa pahit yang terpancar dari raut wajahnya, tapi ia memilih untuk diam. Sebuah pilihan yang jarang ia ambil. Aku tahu, ibu benci menerima bantuan ini, tapi ia lebih benci lagi jika melihat anak-anak kesayangannya menderita. Di kursi kecilku, jantungku berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Aku meremas ujung rok sekolahku yang sudah lusuh dan pendek. Ada sebuah dorongan gila di dalam hatiku. Sebuah keberanian yang mungkin lahir dari keputusasaan yang sudah mencapai puncaknya. Aku baru saja lulus SMA dengan nilai terbaik di sekolah. Sebuah prestasi yang tak seorang pun di rumah ini tahu. Aku mengangkat wajah, memberanikan diri menatap pria yang selama ini hanya muncul dalam bayang-bayang ingatanku. "Pak," panggilku pelan. Suaraku gemetar, hampir tertelan suara jangkrik dari luar. Bapak menoleh, mata kami bertemu. Untuk sesaat, aku melihat ada keraguan di matanya, seolah ia tidak tahu harus memanggilku dengan nama apa. Apakah ia masih mengingatku sebagai anaknya? Ataukah aku hanya noda hitam dalam kenangan masa lalunya? Aku menarik napas panjang, mencoba menstabilkan suaraku. "Pak, aku juga ingin kuliah, Pak. Aku sudah berusaha cari beasiswa dan aku dapat peringkat pertama di sekolah. Tapi biaya pendaftaran dan hidup di kota pasti berat. Kalau ada sedikit bantuan dari Bapak, aku janji akan sungguh-sungguh. Aku tidak akan mengecewakan Bapak." Suasana mendadak hening. Mbak Rina dan Mbak Wulan saling pandang dengan raut wajah yang sulit diartikan. Ibu mendengus kecil, membuang muka ke arah dapur. Bapak membuka mulutnya, tampak ragu. Namun sebelum satu kata pun keluar dari bibirnya, Ratih lebih dulu memotong dengan suara lembut yang berbisa. "Ah, Sari, biaya yang ada sekarang cuma cukup untuk 2 anak saja. Bapakmu kan bukan cuma punya kalian. Ada juga anak-anak lain di rumah kami yang perlu biaya sekolah." Ratih menepuk lengan Bapak, seolah-olah sedang menenangkan anak kecil. "Sudah syukur kami mau datang ke sini. Padahal urusan Mas Bowo di kota sedang menumpuk." Duniaku serasa runtuh seketika. Aku menunduk lagi, menatap lantai kayu yang berdebu. Mendengar kalimat itu langsung dari mulut perempuan yang telah menghancurkan keluargaku, rasanya 1000 kali lebih sakit daripada makian ibu setiap pagi. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan," Ratih menanjutkan. Suaranya kini terdengar pura-pura bijak. "Rina sama Wulan ini kan pintar dan cantik. Mereka punya masa depan yang cerah. Kalau Sari, ya sudahlah. Kalau memang bisa dapat beasiswa ya syukur. Kalau tidak, mungkin lebih baik kerja saja di sini. Bantu-bantu ibumu di rumah." Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat hingga terasa asin darah. Aku bersumpah pada diriku sendiri tidak akan menangis di depan wanita ini. Aku tidak mau memberinya kepuasan melihatku hancur. "Ya, betul." Tiba-tiba ibu menyahut. Suaranya tajam seperti sembilu. "Anak itu memang sudah sepantasnya cari jalan sendiri. Jangan banyak berharap dari bapaknya. Buat apa?" Aku menutup mata. Jadi bahkan ibu pun lebih suka melihatku gagal daripada melihatku dibantu oleh Bapak. Aku benar-benar sendirian di ruangan ini. "Sari,
Bapak memanggil namaku pelan. Ada nada kasihan yang justru membuatku mual. Sudahlah mas, Sela Ratih lagi dengan cepat. Jangan kasih harapan palsu. Sari harus belajar realistis. Hidup ini keras, tidak semuanya bisa kita tanggung. Lagi pula, mas juga sudah cukup repot urus biaya anak-anak kita yang lain. Bapak terdiam. Ia menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan ke arah Ratih tanpa berani menatapku lagi. Keputusan sudah bulat. Aku tidak ada dalam anggaran hidupnya. Aku tidak ada dalam masa depannya. Pertemuan itu berakhir dengan ketegangan yang kian memuncak. Rina dan Wulan masih sibuk menghitung uang di amplop. Sementara ibu mulai meledakkan amarahnya lagi, mencaci bapak karena menganggap jumlah uang itu terlalu kecil. Gak usah repot-repot datang lagi kalau cuma bawa uang receh begini, mas. Seru ibu saat bapak hendak melangkah keluar. Aku juga bisa kasih uang buat Rina sama Wulan tanpa bantuanmu. Sikap keras kepalamu tidak pernah berubah, Mini. Selalu saja merendahkan apa yang kuberikan. Balas bapak dengan nada kesal di ambang pintu. Ratih menambahi dengan senyum kemenangan, mengejek kemiskinan rumah kami sebelum akhirnya mereka berdua benar-benar pergi dan menutup pintu dengan dentuman yang terasa seperti palu hakim yang mengetok vonis matiku. Malam itu rumah terasa begitu sunyi, namun kepalaku sangat bising. Aku berbaring di atas tikar tipis dekat dapur, menatap langit-langit kayu yang hitam karena jelaga tungku. Kata-kata Ratih dan penolakan bapak terus berputar seperti kaset rusak di telingaku. Penyebab bapak pergi. Bapak bukan cuma punya kalian. Lebih baik kerja saja bantu ibumu. Aku bangkit perlahan. Keputusanku sudah bulat. Jika aku tetap di sini, aku hanya akan menjadi bayangan yang perlahan mati karena kebencian ibu. Aku tidak akan pernah menjadi Sari yang punya masa depan. Aku hanya akan menjadi Sari anak pembawa sial. Dengan tangan gemetar, aku meraih tas kain kecil yang selama ini kusembunyikan di balik tumpukan kayu bakar. Isinya tidak banyak. Hanya 2 setel baju, buku catatan berisi mimpi-mimpiku, dan sedikit uang receh hasil menabung dari sisa uang pemberian teman sekolah yang kasihan padaku. Aku berdiri di tengah dapur, memandang sekeliling tempat yang selama ini menjadi satu-satunya ruang pribadiku. Aku menahan napas saat melewati kamar ibu, mendengar denguran lirihnya. Selamat tinggal, Bu, Mbak Rina, Mbak Wulan. Bisikku nyaris tak terdengar. Aku melangkah keluar ke kegelapan malam. Udara dingin menyambut kulitku, tapi hatiku terasa lebih dingin. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak boleh kembali. Aku harus membuktikan bahwa meskipun aku lahir dengan kutukan di mata ibu, aku bisa berdiri dengan kakiku sendiri. Langkah kaki pertamaku di atas tanah basah malam itu adalah awal dari pelarianku. Pelarian dari masa lalu yang mencekik menuju masa depan yang masih gelap gulita. Bus antar kota menurunkanku di pinggir jalan yang bising. Untuk pertama kalinya, aku menghirup udara yang tidak berbau tanah basah atau asap kayu tungku, melainkan bau knalpot dan debu jalanan. Aku merasa sangat kecil di antara gedung-gedung beton ini. Untungnya, Kak Diah, teman dari desa yang sudah lebih dulu merantau, mau menampungku di kamar kosnya. Kamarnya sangat sempit, mungkin hanya seukuran gudang di rumah ibu. Hanya ada satu kasur tipis yang sudah cekung di tengah. Aku bersikeras tidur di lantai beralaskan tikar, karena aku sadar diri. Aku adalah tamu yang tidak diundang oleh nasib. Namun di atas lantai yang keras itu, aku justru tidur lebih nyenyak daripada saat berada di rumah ibu. Di sini, tidak ada yang meneriakiku sebagai anak pembawa sial saat fajar menyingsing. Aku tidak ingin menjadi beban. Pagi-pagi sekali aku sudah berkeliling gang, mengabaikan rasa lapar yang melilit. Keberuntungan memihakku saat seorang tetangga kos memberitahu ada lowongan di toko alat tulis kantor, ATK, dekat kampus. Dengan tangan gemetar, aku menghadap pemilik toko, seorang bapak paruh baya berkacamata tebal yang terlihat sangat teliti. Kamu bisa jaga toko? Hitung uang, layani pembeli, beres-beres rak, tanyanya. Matanya menatapku dari balik lensa tebal itu. Aku mengangguk cepat, hampir terlalu bersemangat. Insya Allah bisa, Pak. Saya jujur dan mau belajar apa saja. Mungkin ia melihat binar putus asa sekaligus harapan di mataku. Ia mengizinkanku mulai bekerja besok. Malam itu, aku menangis pelan di atas tikar. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku punya pijakan untuk memulai hidup. Rutinitasku berubah menjadi perlombaan melawan waktu. Pagi hingga sore, aku berdiri di balik etalase toko ATK, melayani mahasiswa yang hilir mudik memfotokopi tugas atau membeli pena. Namun, gaji penjaga toko saja tidak akan cukup untuk membayar biaya kuliah yang selangit. Aku butuh lebih. Maka setelah maghrib, saat tubuhku mulai meminta haknya untuk istirahat, aku justru melangkah menuju sebuah warung soto kecil di pinggir jalan. Di sana,
Aku bertukar peran menjadi pencuci piring. Aku berdiri berjam-jam di dapur belakang yang pengap. Tanganku yang semula kasar karena deterjen di rumah ibu, kini semakin keriput karena air sabun cuci piring yang tak henti-hentinya mengalir. Wajahku selalu basah oleh uap kuah soto dan percikan air. Di depan, suara hiruk-pikuk pelanggan terdengar seperti musik latar dari kehidupanku yang baru. Mas Erik, pemilik warung soto itu, adalah pria yang pendiam. Ia lebih sering berada di balik meja kasir atau sesekali meracik bumbu. Matanya tajam, namun aku merasa ia sering memerhatikanku dari kejauhan. Aku tidak banyak bicara padanya. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku pekerja keras. Suatu malam, warung lebih ramai dari biasanya. 3 orang pria masuk dengan langkah terhuyung. Bau alkohol tercium tajam saat mereka melewatiku. Mereka duduk di meja paling depan dan terus berteriak kasar. Saat aku mengantarkan teh pesanan mereka, jantungku berdegup kencang. "Hei, cepat sini, tehnya mana? Pelayanan di sini lemot banget," bentak salah satu dari mereka, seorang pria dengan mata merah yang mengerikan. Aku buru-buru menyodorkan gelas teh itu. "Maaf Pak, ini tehnya." Tanpa diduga, ia menyambar gelas itu dengan kasar hingga air panasnya tumpah mengenai tanganku. Aku merintih kecil, tapi ia justru semakin galak. "Lama banget, apa kerjaanmu cuma bengong di belakang?" bentaknya lagi. Suaranya menggelegar hingga seluruh pelanggan terdiam. "Dasar pembantu kampung, kalau nggak bisa kerja jangan sok cari duit di kota." Wajahku memanas. Kata-kata itu rasanya sangat mirip dengan kata-kata ibu. Pembantu, tidak berguna, sampah. Aku menunduk, berusaha keras menahan air mata yang sudah menggenang. Aku sudah siap untuk dicaci lebih lanjut. Sudah terbiasa untuk diam dan menerima penghinaan. "Cukup." Suara berat dan tenang itu memecah ketegangan. Aku mendongak dan melihat Mas Erik sudah berdiri di dekat meja itu. Wajahnya datar, namun matanya memancarkan ketegasan yang mutlak. "Jangan pernah hina orang yang kerja di sini," ucap Mas Erik dingin. Pria mabuk itu mendengus meremehkan. "Kenapa? Aku bayar kan? Aku pelanggan. Kau pikir aku takut?" Mas Erik mencondongkan tubuhnya, menatap tepat ke manik mata pria itu. "Kau boleh bayar makanan, tapi bukan berarti kau beli harga diriku atau harga diri pekerjaku. Kalau kau datang ke sini untuk menghina, lebih baik angkat kaki sekarang juga. Kami tidak butuh uang dari orang yang tidak punya sopan santun." Suasana hening sempurna. Pria itu sempat ingin melawan tapi melihat keberanian Mas Erik, teman-temannya segera menariknya. Warung kembali lega setelah mereka pergi. Aku masih berdiri terpaku di tempatku, mematung dengan gelas kosong. Dadaku sesak, tapi bukan karena sedih. Ini pertama kali dalam hidupku, ada seseorang yang berdiri di depanku, menjadikanku tameng dan membela harga diriku. Selama ini, aku adalah orang yang selalu disalahkan atas segala hal yang buruk. "Makasih Mas Erik," bisikku lirih saat ia melewati arah dapur. Mas Erik berhenti sejenak, menatapku dengan sorot mata yang sedikit melunak. "Orang yang kerja keras kayak kamu gak pantas dihina. Ingat itu Sari." Air mataku jatuh begitu saja. Ucapan itu terasa seperti obat bagi luka belasan tahun yang ditorehkan ibu dan bapak. Setelah suasana mereda, Mas Erik masuk ke dapur kecil tempatku mencuci piring. Ia membawa baki kosong dan meletakkannya dengan pelan. "Kamu gak apa-apa, tanganmu kena air panas tadi." Aku buru-buru menyembunyikan tanganku di balik celemek. "Aku baik-baik saja Mas, maaf sudah bikin keributan." Mas Erik menyandarkan tubuhnya ke dinding kayu dapur. "Bukan kamu yang salah, kenapa kamu selalu merasa harus minta maaf?" Aku terdiam, jari-jariku memainkan ujung celemek. "Aku sudah terbiasa dimarahin Mas. Sejak kecil aku selalu jadi tempat sampah buat amarah orang lain. Jadi tadi aku pikir mungkin memang aku yang salah." Mas Erik mengerutkan dahi, seolah ada kemarahan yang tertahan di sana. "Terbiasa? Siapa yang membiasakanmu diperlakukan seperti itu?" Aku tidak menjawab. Tidak mungkin aku menceritakan tentang ibu yang mengutuk kelahiranku. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Aku kerja di 2 tempat karena aku punya janji pada diriku sendiri. Aku ingin kuliah, Mas. Aku tidak punya siapa-siapa di sini, tapi aku ingin membuktikan kalau aku bisa sukses, meskipun semua orang bilang aku sial." Mas Erik menatapku cukup lama. Ada rasa hormat di matanya yang membuatku merasa berharga. "Kamu hebat, Sari. Tapi ingat, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau kamu sakit, siapa yang rugi? Kamu bukan robot." Ia berbalik hendak keluar dapur, tapi berhenti di ambang pintu. "Kalau ada yang ganggu lagi, jangan diam saja. Kasih tahu aku ada di sini." Aku mendongak merasakan kehangatan yang asing menjalar di hatiku. "Terima kasih Mas Erik."